kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia, Oke. dari Mahkamah Konstitusi. Oke. Dan terhadap undangan tersebut, Bapak Presiden mengetahui. Oke. Memang Dan tembusannya sepengetahuan Bapak kita Presiden. tembusannya memang ke Pak Presiden. Ya, jadi itu sepengetahuan ya. Bapak Presiden karena undangan dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Oke. Pak PMK juga begitu sama ya? Ya, aman sama kan Pak? Sama Yang Mulia. Ya. Bu Menteri Keuangan? Sama ya? Bu Mensos? Lain, saya kira nanti Pak Menko Ekonomi dan Bu Menteri Keuangan dan juga Bu Risma. Terakhir ya, mengenai Bapak Presiden. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Iya. Ya. Saya kira itu. Risiko yang diperkirakan, risiko sosial, kita melihat dari berbagai risiko yang ada di global. Pertama, geopolitik, perang Ukraine. Kedua juga tensi di Timur Tengah terkait dengan perang di Gaza. Kemudian perubahan iklim yang real. Hampir banyak negara memberikan bantuan terkait dengan El Nino. Bahkan Amerika Serikat juga perubahan iklim dan inflasi yang tadi istilah Ibu Menteri Keuangan higher for longer. Inflasi yang tertinggi sepanjang sejarah Amerika. Oleh karena itu Amerika pun memberikan bansos. Demikian pula Singapura pun memberikan bansos dalam rangka El Nino. Demikian pula Filipina memberikan bansos dalam rangka El Nino. Nah tentu ini juga terjadi fluktuasi daripada harga komoditas dunia termasuk harga beras akibat ada larangan ekspor beras. India dia melarang ekspor, demikian pula beberapa negara lain. Nah tentu ini akan berpotensi berlanjut di tahun 2024. Kita bisa melihat bahwa tidak mudah untuk mendapatkan suplai beras, walaupun Indonesia memutuskan untuk import beras katakanlah sejumlah 3 juta. Nah tentu ada pendekatan dari pemerintah. Kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008. Hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang.
bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas, butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya, seperti itu. Jadi kalau untuk reguler kami 100% menggunakan transfer ke rekening PM. Sebelumnya Ibu, saya mau izin Pak Ketua dan Bapak Ibu Hakim, terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras dilaksanakan oleh badan, bukan Monsos ya? Bukan, Pak. Nah, bukan. Itu apakah tahun 2000 itu hanya 2023 atau sebelumnya gimana? Sebelumnya sejak saya menjadi menteri sudah tidak. Oke. Kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang. Oke. Ya, sejak saya menjadi menteri.